bambu ininya gitu. Oh jadi ininya tuh bambu ya, Iya, bambu. Ada yang perlu, misalkan saya pengen beli gitu. Ya siap. Siap ya. Siap. Oh. Sampurasun. Sekarang saya sedang berada di kampung adat Bancai. Tentunya saya akan bincang-bincang bersama salah satu tokoh di Subang, seniman Toleat dan Suling Tanji yang bernama Wak Amar. Nah, apa kabar Wak? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Sebelumnya mari kita doakan dulu. Kemarin dengar kabar duka dari lingkung seni Kuda Renggong Tanji dari Buah Dua, yaitu yang bernama almarhum Bapak Momo, penabuh goong dari lingkung seni Kuda Renggong San Group. Mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya dan diampuni semua dosa-dosanya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi mari kita doakan. Kami turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya ya Wak ya. Iya sama-sama. Wak Amar juga turut belasungkawa pada almarhum Pak Momo. Ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan tentunya grup San Group dan lingkung seni Tanji Kuda Renggong diberikan ketabahan, diberikan kesehatan. Ya, amin. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama Wak Amar. Ya. Wak, kalau Wak pertamanya itu dari tahun berapa Wak di seni Toleat ini? Belajar itu? Iya. Jadi waktu dulu kalau tidak salah gua belajar Toleat itu tahun 84-85. Tahun 84-85. Iya. Belum. 85 ya. Tapi sekarang lah gitu. Sekarang. Terus gua terus di gitu di Tekuni. ya gitu. Terus ditekuni masalah misalkan supaya bisa gitu. Iya. Supaya bisa Perjuangannya ya. ya alhamdulillah gitu. Saya memainkan Toleat dan modif ini dimodif lagi gua itu Toleat itu Hasil modif Wak ini tuh ya. Nah, Boleh diperlihatkan Wak? yang ini seperti Suling Tanji, seperti Suling Tanji. Tapi ini mah karangan gua sendiri Ya. gitu. Jadi modif segala bambu ininya gitu. Oh jadi ininya tuh bambu ya. Ya, bambu semua. Ini karangan gua sendiri gitu. Jadi teman-teman semuanya, jadi Wak juga bukan hanya sekedar memainkan tapi membuat juga ya Wak ya. Ya, membuat juga. Mengembangkan kreasi sendiri. Ya. Jadi awal-awalnya itu jadi yang ini dikarenakan terbatas lagu ya, gua itu mengarang lagi seperti Suling Tanji. Kalau ini mah luas lagunya, lagu apa saja nadanya itu bisa Nah ya Wak ya. bisa kena, bisa dapat. Iya. Tergantung keuletan Ya. keuletan kita sendiri. Iya. Gitu. Jadi pertama-tama saya itu belajar dari Toleat dulu gitu ya. Dulu waktu tahun 84-85 itu guru gua itu udah almarhum. Ya saya yang melestarikannya. Jadi Itu dari pertama Wak ke Toleat itu berapa lama Wak jarak waktunya sampai Wak menggarap ini Suling Tanji itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Lumayan. Lama, 3 tahun.
sampai sekarang anak-anak sekolah alhamdulillah nyampe ke rumah Wa Iya. Penelitian ya. penelitian kan. Tapi Wa itu kan sebelumnya belajar toilet dari dulu itu sebelum almarhum kakek Wa sebelum almarhum, sebelum Wa belajar toilet itu kakek Wa itu udah kasih tahu pada Wa gimana yang kasih tahunya, kalau kamu mau belajar kena seni harus hati-hati gitu. Apa artinya kayak begini, itu kan suatu benda atau suatu yang dimainkan itu ada falsafatnya atau filosofinya, maknanya gitu. Ya, Wa itu nggak tahu bahkan maknanya yang daerah yang lain itu nggak tahu, itu cuma ingin di daerah Wa, kakek Wa sendiri yang menerangkannya itu bahkan ini ada maknanya apa artinya toleran. Itu pasti penasaran kan apa ini artinya suli. Itu kan ada falsafatnya atau filosofinya katanya anak-anak sekolah sekarang gitu. Makanya Wa dilontarkan atau dikemukakan itu filosofinya. Kalau salah dari Wa pribadi, kalau yang benar itu biarpun dari bambu itu amanah, kan gitu. Dari Quran, pokoknya banyak itu yang betul itu amanah, itu amanah tugas kita hidup. Gitu. Apa ini toleran sebelumnya Wa Maguron punya guru Wa ke Bapak Parmano di Pentura gitu, itu dilontarkan filosofinya dulu gitu. Jadi sebelum praktek tuh dikasih tuh sejarahnya ya sama gurunya gitu. Apa artinya toleran atau suling gitu. Ini toleran kita harus taat yang mengubahkan diri kita gitu. Kepada siapa yang menciptakan kita, itu Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Apa itu artinya suling? Susul sampai eling, susul sampai ingat. Karena benar gitu. Luar biasa. Gitu. Jadi kan kita harus ingat ke kawan, harus ingat ke orang tua gitu. Selalu harus kita harus dikerjakan yang baik gitu. Seperti ini filosofi atau falsafatnya yang dikerjakan oleh kita, itu ada falsafatnya. Jadi bukan hanya sembarang makna. Jadi kalau kata bahasa Sunda nama, jadi biar kita pangeling walaupun kita nggak niup ini, jadi kita ingat makna ininya Wa ya. Betul itu. Makanya Wa itu datang dari sekolah di seni karawitan atau ya di masing-masing pelosok daerah ya Pak. Wa bagaimana cara ini untuk memainkannya? Oh gini itu mate gampang gitu. Bisa dikasih tahu oleh Wa. Tapi Wa yang paling sulit filosofinya. Itu yang berat ya Wa. Yang berat itu. Kenapa? Wa pribadi juga belum bisa. Ayo bareng-bareng saja sama Wa masih belajar. Perilaku kita harus baik seperti ini, seperti memainkan toleran dan memainkan suling ya gitu. Coba kalau dinyatakan kalau memainkan soleat tanpa pelajaran yang baik, coba dimainkan kan gak enak kan kedengarannya gitu. Ya perilaku kita juga gitu. Seperti suara itu yang pakai diatur supaya enak didengarnya, supaya banyak konsumen yang mendengarnya enak gitu. Perilaku kita juga gitu. Coba bayangkan kalau kita nggak sopan ke orang tua, misalnya nggak sopan ke teman, bagaimana coba hasilnya? Bisa kembali lagi ke diri pribadi sendiri gitu. Sama seperti kita memainkan alat musik ya itu. Kalau tidak betul memainkannya, bisa tidak ada yang mendengar. Sama perilaku juga harus gitu.
perilaku kita juga harus begitu. Makin kita baik mungkin jadi makin banyak orang yang menyayangi kita ya. Ya gitu. Jadi tidak terlepas dari makna ini Ya gitu. gitu. Wah itu bukan so alim so yang paling tahu, bukan. Ayo sama-sama Kita saling ingetin ya Wak ya. saling ingetin. Bukan saya so yang paling tahu, bukan, ampun para alim. Tapi harus sama-sama Nah, antara gua dengan anak-anak sekolah, dengan anak-anak yang biasa. Jadi kalau belajar seni itu lahiriah gampang. Kenapa gampang? Ada bendanya. iya. Tapi coba kalau mempelajari perilaku kita Nah, bagaimana. itu yang Jadi, sulit ya. iya gitu yang sulit itu. Soalnya itu yang nomor satu. Iya. Kita harus tawadu, sama-sama ke orang tua, sesama hidup kita gitu. Ya maksud gua gitu. Bukan so alim yang paling benar, bukan, ampun para alim. Itu ayo sama-sama. Bidang seni lahiriahnya itu kita menggunakan harus fokus dan harus betul-betul. Perilaku juga gitu, harus betul-betul kita menjalankannya hidup bagaimana kita untuk keselamatan kita semua. Soalnya doa itu kan tidak kelihatan, Iya. tapi yang kelihatan perilaku kita. Nah, itu. Gitu ya. Iya. Betul gitu deh. Bukan gua soalim atau mengaku yang paling benar, ampun, baru bukan. Ayo sama-sama gitu. Belajar bidang lahiri ya dan batiniah. Lahiriahnya misalnya kalau kita fokus ke seni ya silakan. Yang gua yang punya pengalaman misalnya sedikit pun sedikit, gua ya dikasihkan. Siapa yang mau pelajaran gua misalnya dari bidang seni gitu. Tapi tolonglah masalah filsafatnya gitu. Jadi bukan hanya belajar mainnya aja, jadi kita Iya. harus paham juga tentang filosofi yang tadi Uwa katakan. Iya. Kalau kata bahasa Sunda mah ilmu mau berat mamawa ya Wak ya. Iya. Benar. Jadi memang seni itu kaya akan makna, dan di balik makna tersebut memang itu adalah sebuah pengingat untuk kita, atau kata bahasa Sunda nama pangeling Iya. kapanpun dimanapun kita berada. Iya. Itu jadi memang orang tua dahulu sangat-sangat memikirkan ke arah situ ya Wak ya. Jadi Iya. membuat sesuatu apapun itu pasti ada makna di balik Iya. ini semua, seperti tadi yang Wak katakan. Iya gitu. Nah jadi Wak kalau misalkan belajar ini itu Wak berarti perjuangannya kalau misalkan dari Bancoy itu berguru tuh kan belum ada motor tuh. Iya, kalau Gimana itu ceritain Wak pengalamannya? Ceritanya gini. Waktu dulu gua mau belajar tentang suling, tentang toleat. Kalau dulu mah kan itu masih hutan. Bancoy itu masih hutan. Berjalan kaki gitu, siang malam gitu. Terus gua sampai mau bisa gitu. Nah prosesnya gitu. Terus kan kita harus apa itu kita betul-betul gitu. Nah di situ kan ada apa itu, ada pengingat dari guru misalnya ke gua gitu ya, sedikit pun sedikit caranya niup toleat ini, caranya niup suling gini gitu. Nah, itu secara lahiriahnya gitu. Jadi kalau misalkan almarhum guru Uwa mengajarkan tuh langsung kita ngedengerin gitu Wak, atau kita disuruh ngulik sendiri gitu, hanya dikasih dasar atau gimana dulu? Iya, guru itu ngasih dasar gitu. Jadi selebihnya kita Keselebihnya ya kita Ngulik sendiri gitu. Soalnya kan kalau tidak kreatif kita sendiri, tidak bidang segala pun itu tidak akan berhasil gitu. Cuma bisa gitu. Jadi tidak ada kelebihan gitu. kalau tips dari Uwa nih biar mungkin ada pemuda generasi muda saat ini, tips dari Uwa biar semakin lebih berkarya lagi apa Wak, tips dari Uwa gitu. Jadi saran dari Uwa
biar cepat bisa tuh harus seperti apa gitu Wak? Ya seperti kita mengasah diri sendiri gitu. Soalnya jangan melihat seperti orang misalnya sukses bidang duanya biahnya, harus tanyakan dulu prosesnya bagaimana gitu. Sama juga di bidang seni juga gitu. Oh ini ada kelebihannya misalnya gitu, pelajari bidang seni apa saja gitu. Kalau prosesnya bagaimana harus ditanyakan gitu. Oh prosesnya kayak gitu, supaya kita punya pengalaman ikut perih gitu. Jadi segala bidang pun juga kalau tidak kreativitas sendiri gitu, prosesnya harus apa gitu. Oh bagaimana ya bisanya kita, prosesnya bagaimana gitu, nggak langsung bisa deh gitu. Jadi harus proses dulu gitu. Jadi emang dari Uwa tuh katanya harus kitanya harus rajin ngulik ya Wak ya, gitu. Harus rajin latihan, terus kita juga harus tentunya banyak harus nanya ke guru itu perjuangannya kayak gimana, kayak Uwa nanyain perjuangannya supaya kita mengasah diri sendiri gitu. Oh bagaimana ini prosesnya, oh sama dengan kehidupan kita gitu, nggak segampang itu. Jadi kan proses dulu gitu. Kalau Uwa itu belajar apa toleran sama suling itu bisa bikinnya tuh setelah Uwa bisa niup atau setelah Uwa udah bisa niup. Jadi kan kalau kita membuat bagaimana caranya nada misalnya nada ti gimana, kalau nggak bisa nggak bakal bisa membuat Jadi susunan nada juga kita nggak tahu ya kalau gitu. Ya tapi ada di antaranya gitu, seperti nanti memainkan tidak bisa tapi membuat bisa ada gitu. Itu nggak pas. Soalnya kan tadi kan dia udah gua bilang, jadi perasaan itu sama. Misalnya persamaan perasaan kita sama dinamakan sama itu, misalnya kalau kedengaran nggak enak nih, pasti orang lain juga nggak enak gitu. Nah makanya kalau diselusuri bidang seni gitu, jadi kan menggunakan firasat dan rasa gitu. Jadi kalau tidak rasa tidak enak, pasti orang lain juga tidak enak gitu. Itu prosesnya gitu. Bisa unik ya, jadi makanya proses Uwa dalam seni toleat dan suling tanji itu memang banyak hal-hal yang di luar pikiran kita, perjuangannya itu kayak gimana gitu. Gua tahun berapa pertama bikin, kan tahu pertama belajar 8584 ya sampai ke sekarang. Pertama-tama gua bikin tahun 2000-an tahun 2000. Itu sempat gagal dulu nggak Pak kalau bikinnya tuh? Sempat gagal dulu nggak? Sempat gagal. Prosesnya gitu. Terus ya dipelajari terus sampai gagal terus. Alat pun juga banyak, biarin. Yang penting saya mau bisa gitu. Mau bisa. Itu. Ya kan lumayan lah. Itu bukan gua melakukan yang pandai atau bisa, bukan gitu. Tapi cukup sendirian untuk Uwa gitu. Gak tahu untuk orang yang lain gitu. Ini Uwa emang dari pertama bikin tuh emang kayak gini Uwa dari, jadi teman-teman semua kan Uwa mah ininya dari bambu ya. Apakah ini tuh Uwa dari pertama bikin tuh emang dari bambu dari dulu? Iya dari bambu. Soalnya kan Uwa kan ada keadaan di kampung. Dia memanfaatkan sumber daya alam. Jadi yang penting memanfaatkan sumber daya alam gitu. Unik bener. Dan kreatifan Uwa kata Uwa sendiri gitu. Bukan Uwa ngaku pandai segala macam bikin suling, bukan gitu. Jadi ingat kemampuan Gua sekian gitu. Ya gitu. Misalnya kan teman-teman misalnya membutuhkan ini pengertian Gua terbatas seperti begini, siap ditunggu. Anak-anak gitu. Jadi kata Uwa mah pintu terbuka lebar. Siapa aja yang mau belajar, kata Uwa, sok aja kesini gitu, silaturahmi. Jadi banyak saudara ya Wak ya di sini. Jadi anak-anak gitu. Uwa juga kalau kata bahasa Sunda
kata bahasa Sundana regre gitu kalau banyak generasi. Ya. Kalau di Bancai mah itu generasinya maksudnya ada gitu yang belajar gitu. Oh, ada sih, ada yang udah keluar gitu. Jadi punya keluarga gitu. Mudah-mudahan mah jadi muncul lagi Wa Amar junior yang lainnya gitu. Jadi nggak khusus dari Bancai aja, dari dimanapun juga ya Wak ya. Iya. Terbuka lebar gitu. Ya. Kalau misalkan ada yang perlu, wah misalkan saya pengen beli gitu, ya siap. Wah siap ya. Siap. Oh. Apa Jadi udah banyak gitu dari gua gitu. Oh gitu. Tapi cuma gua mah dulu udah bilang, jadi gua mah tidak dimodif seperti dibagus-bagus, cuma gini aja. Ya. Jadi dialami gitu. Alami gitu kan itu jadi dari itu kan modifan dari toleran kan gitu. Ini tuh kayu apa Wak ini teh kalau boleh tahu? Kalau di daerah gua mah paling pohon nangka, galehnya. Tapi kan gua sering keluar sama untuk alat ini dari Sumedang dapatnya, namanya sonokling bagus. Pohon sonokling. Kelebihannya itu apa Wak kalau sonokling dari banding jadi suara gitu. Suara. Terus kekuatan gimana? Kekuatannya sama gitu. Sama kekuatan. Cuma memang suara lebih ini. Ya, suaranya lebih bagus gitu. Sonokling. Jadi di daerah gua mah kan itu yang apa dinamakannya itu galuh itunya dalam, yang paling dalamnya gitu pohon nangka kalau di daerah gua. Pohon nangka ya. Nah seperti ini kan pohon nangka ya. Kalau ini ke atasnya sonokling kan, sonokling. Jadi sambungan ya Wak ya. Sambungan gitu, dikarenakan tidak ada lagi alat untuk ininya, temannya sonokling tidak ada, udah aja ini disambung sama nangka, dikaitin sama pohon nangka. Ininya bambu, ke atasnya nangka lagi. Jadi Wak memainkan suling tanji ini tuh sama seni apa aja tuh Wak kalau boleh tahu Wak? Jadi kalau kita kreatif dan kita udah memahami, misalnya dengan gamelan bisa masuk, kolaborasi dengan elektron, keyboard bisa masuk, organ bisa masuk. Terus bangpret yang dinamakan bangpret bisa masuk gitu bisa. Jadi bukan hanya di masing grup misalnya. Bukan hanya kuda rengong kan identik dengan kuda rengong ya. Gua juga sama organ sama gamelan ada yang kelewatan nih, karena memang saya kenal sama Uwa memang dulunya bareng-bareng di kesenian yaitu seni karindi. Nah itu Uwa juga memainkan toleat dan suling tanji sama karindi gitu yang celempung kolaborasi, makanya gitu nasional gitu kan. Nanti suatu saat mungkin saya akan uploadkan sebuah video ya, mudah-mudahan semuanya dinormalkan kembali situasinya, jadi kita bisa ngumpul lagi. Jadi ada kesenian karinding yang dikembangkan juga di Bancai yang dikomandoi oleh Wa Amar. Jadi si suling tanji dan toleat ini dikolaborasikan dengan celempung, yang si celempung itu suaranya tuh seperti gendang. Nantilah pokoknya ya Wak ya. Iya. Lain waktu nanti kita bakal silaturahmi lagi. Nah kalau ini Wak, misalkan ada nggak tips atau ajakan dari Wak itu pesan-pesan yang mau disampaikan buat para generasi muda? Nah itu pesannya gitu, supaya supaya Wak itu kan lebar punya anak-anak di mana pelosok-pelosok itu. Nah menyampaikan kan gitu. Siapa yang mau misalnya tema pengertian Wak di bidang seni ala kadarnya, Wak terbuka, siap ditunggu siapa saja, kapan saja. Gua di masa-masa kayak gini tapi masih suka ada gitu Wak yang manggil gitu Wak, kan turut memang kita tuh memang ikut sedih juga ya, untuk terutama memang untuk tokoh-tokoh seni dan yang lainnya yang terkena dampak COVID-19. Ya mudah-mudahan kita normal kembali ya. Jadi untuk saat ini Wak masih suka ada nggak itu kali-kali gitu nabung gitu, manggung gitu?
nggak ada, Hmm. dikarenakan kan sekarang Nah, Covid yang iya. gitu. Jadi kan Jadi- gua kan apa menghargai ke Nah. menghargai ke pemerintah gitu Pak. Ya mudah-mudahan ini untuk pemerintah, mudah-mudahan kita semoga diberikan solusi yang terbaik gitu ya Pak. Amin amin Kitanya diberikan kesehatan, pemerintahnya diberikan kesehatan juga, amin. dan tentunya kita juga harus berdoa lah, Ya, kita sama-sama diberikan kelancaran, terutama dalam bidang perekonomiannya, Ya, terutama dalam seniman. Mungkin ya ada banyak sekali seniman yang memang menggantungkan hidupnya di dalam Iya, iya. kesenian, khasiat gitu. Jadi mungkin bincang-bincangnya dicukupkan di sini aja gitu. Pengen lebih akrab, pengen lebih kenal sama Amar, silahkan aja datang di Kampung Adat Bancai, Subang sini. Jadi mohon maaf atas semua kekurangan, kesalahan kata-kata dari gua dari gua juga, mohon dimaafkan. Utamanya semoga penonton semua di Putra Cemara Channel diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, amin dan diberikan panjang umur. amin. Dari Putra Cemara Channel dan Muhammad dari Bancai, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.